Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangatkah belajar hari ini? Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak berjula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Perhatikan 2 gambar berikut, jawablah pertanyaan di bawahnya. Gambar pertama, ada yang tahu ini kira-kira gambar apa? Iya, gambar pertama ini adalah gambar hutan. Sedangkan yang kedua, gambar apa anak-anak? Iya, ini adalah gambar atau potret sebuah perkotaan. Di situ terdapat bangunan-bangunan yang tinggi, gedung-gedung yang menjulang tinggi. 1. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Maka hutan tersebut akan terganggu. Apabila dibangun gedung-gedung, tentunya hutan tersebut dipotong, ditebang, sehingga hutan tersebut akan menjadi rusak atau menjadi gundul. Yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Apabila hutan tersebut dibangun menjadi perkotaan, tentunya hewan-hewan yang ada di dalamnya akan berpindah, bahkan banyak yang mati karena habitatnya sudah bergeser menjadi perkotaan. Lalu di mana tempat hidup hewan-hewan tersebut? Nah, itu dia masalahnya. 3. Di mana hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Sebagian besar akan lari ke pemukiman penduduk karena habitatnya sudah dibangun manusia menjadi sebuah perkotaan. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Apabila seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis, akan terjadi bencana alam dan polusi udara. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Sebelumnya, mari kita baca teks berikut ini. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk
menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan tersebut perlu dilestarikan? Apabila hewan tersebut tidak dilestarikan, tentunya semakin lama akan semakin punah, dan kita tidak akan pernah menemui hewan dan tumbuhan langka tersebut, bukan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan pada pertanian, dan untuk sumber obat-obatan. Hewan-hewan langka dan terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya. Tugas untuk kalian, carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus menyantumkan hal-hal berikut. 1. Ciri-ciri khusus dan habitat asli. 2. Manfaat hewan. 3. Jumlah populasinya saat ini. 4. Penyebab kelangkaan. 5. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kelestariannya. 6. Langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Masih ingatkah kamu apa ciri-ciri kesimpulan yang baik? Kesimpulan yang baik berisi tentang pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Intisari dari tulisan dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, dibuat berdasarkan ide pokok. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang kamu akan mempraktikkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Berdiskusilah dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata baku. Jadi, kolom berikut digunakan untuk membuat kesimpulan dari bacaan Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka di Indonesia. Paragraf 1. Carilah kesimpulannya dari paragraf 1. Kesimpulannya, Indonesia negara yang kaya dengan jenis hewan dan tumbuhan langka. Jadi kalian nantinya akan mencari kesimpulan dari paragraf 2 dan juga kesimpulan dari paragraf 3. Jadi paragraf 1, 2, dan 3 kalian cari kesimpulannya. Tadi paragraf 1 sudah saya berikan contoh, berarti kurang paragraf 2 dan paragraf 3. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi
hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks berikut. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, kepala negaranya adalah Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Bahasanya Melayu dan Inggris. Mata uang Brunei dolar. Luas wilayah 5.765 km persegi. Jumlah penduduk 422.675 jiwa. Estimasinya pada Juli 2014. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984 dari Inggris. Lagu nasional Allah peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Negara kedua yaitu Kamboja. Kepala negara Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota Phnom Penh. Bahasa nasional Khmer. Mata uang riel. Luas wilayah 181.035 km persegi. Jumlah penduduk 15.458.332 jiwa, yaitu pada tanggal Juli 2014. Hari kemerdekaan 9 November 1953 dari Perancis. Lagu nasional No Courage atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor, yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Indonesia. Kepala negara Presiden Joko Widodo. Ibu kota Jakarta. Bahasa nasional Indonesia. Mata uang rupiah. Luas wilayah 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduknya 250.609.643 jiwa yang dihitung pada 2014 bulan Juli. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu nasional Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat negara Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi
serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam, latar belakang etnis, dan budayanya. Laos, Kepala Negara, Presiden Bouhang Vorachit. Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kota, Vientiane. Bahasa nasional, Lao. Mata uang, Kip. Luas wilayah 237.955 km persegi. Jumlah penduduk 6.803.699 jiwa yang dihitung pada bulan Juli 2014. Lagu nasional Peng Sat Lao atau Hymn of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Fangon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Kita ke Malaysia. Kepala Negara Sultan Muhammad V. Kepala Pemerintahan Datuk Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kota Kuala Lumpur. Bahasa Melayu, Inggris, Cina, Tamil. Mata uang ringgit. Luas wilayah 330.803 km persegi. Jumlah penduduk 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957 dari Inggris. Lagu nasional Negaraku. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu, tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka, namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Myanmar. Kepala Negara Presiden Tin Kyaw. Ibu kota Naypyidaw. Bahasa nasional Myanmar. Mata uang Kyat. Luas wilayah 676.578 km persegi. Jumlah penduduk 55.746.253 jiwa yang dihitung pada bulan Juli 2014. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dari Inggris. Lagu nasional Kaba Make atau Till the End of the World Myanmar.
Tahun 1948, Myanmar menjadi negara yang merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNO. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNO. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Kita ke negara Filipina. Kepala negara, Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kota Manila. Bahasa Filipino, Inggris, Spanyol. Mata uang, peso. Luas wilayah 343.448 km persegi. Jumlah penduduk 107.668.231 jiwa yang dihitung pada bulan Juli 2014. Hari kemerdekaan 12 Juni 1898 dari Spanyol. Lagu nasional Lupang Hinirang atau Chosen Land. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun, kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang, hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Singapura. Kepala negara Presiden Halimah Yaakob. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kota Singapura. Bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Luas wilayah 716 km persegi. Jumlah penduduk 5.567.301 jiwa. Pada bulan Juli 2014, hari kemerdekaan 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Lagu nasional Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun, Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Thailand. Kepala negara Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kota Bangkok. Bahasa Thai. Mata uang Baht. Luas wilayah 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya
67.741.401 jiwa pada bulan Juli 2014. Hari kemerdekaan tidak punya. Mengapa? Karena Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasional Plang Chat Thai atau National Anthem of Thailand. Thailand adalah salah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Negara ASEAN yang terakhir yaitu Vietnam. Kepala negara Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc. Ibu kota Hanoi. Bahasa nasional Vietnam. Mata uang Dong. Luas wilayah 331.210 km persegi. Jumlah penduduk 93.421.835 jiwa pada bulan Juli 2014. Hari kemerdekaan 2 September tahun 1945 dari Prancis. Lagu nasional Ten Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang berbentuk kerajaan bernama Nam Viet. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan dua negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.